Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Helda Fitriani dan juga teman saya Anida Fitriati, Rahmiati Udaya dan Siti Khadijah. Pada kesempatan kali ini kami mendatangkan seorang narasumber yang merupakan founder dan juga CEO dari brand Purunku. Beliau bernama Nur Halimah. Nur Halimah lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1996 di Haur Gading. Beliau merupakan lulusan dari SDN Haur Gading di tahun 2008. Kemudian melanjutkan kembali sekolah di MTS Nurul Fajri dan lulus di tahun 2011. Selanjutnya beliau melanjutkan sekolah di MAN 5 Amuntai, lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Amuntai yaitu STIQ, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebagai seorang Direktur Pemasaran PT Pandansari Sedaya dan juga Direktur Utama Bumdes Sakiprah Haur Gading, beliau juga seorang tenaga pendidik di SMKS Nurul Fajri dan juga seorang sekretaris Gerakan Kewirausahaan Nasional Hulu Sungai Utara. Tidak hanya itu, beliau merupakan pengurus bagian pemasaran yang mengurus langsung bagian kelompok Anyaman Maju Bersama di Haur Gading. Untuk itu, yuk kita berbincang langsung bersama rekan saya Anida Fitriati dan juga Kak Nur Halimah yang menjadi seorang CEO dan juga founder di brand Purunku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Ibu Mita yaitu public speaking. Jadi kami di sini bersama Kak Halimah yang merupakan CEO founder dari Purunku. Nah, jadi di sini kami ingin bertanya tentang orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Nah, jadi di sini saya ini ingin bertanya nih. Awal mula kakak membuat Purunku ini kayak mana nih, Kak? Oke, jadi gini ya, awalnya kelompok ya, kelompok ini terbentuk itu saat COVID tahun 2020 saat itu. Kebetulan karena kita maksudnya kuliah sudah dikurangkan, lockdown tuh. Jadi di semester 6 kalau nggak salah itu di sana kita dirumahkan. Nah, jadi kebetulan juga karena penghasilan desa kami itu merupakan Anyaman Purun, dan di saat COVID 2020 itu memang terdapat penurunan terhadap intensitas dari pendapatan keluarga dari Manganyam Purun. Maksudnya Anyaman Purun ini karena tidak bisa dikirimkan ke berbagai daerah karena lockdown tadi. Nah, otomatis kan warga di sini tidak bisa memasukkan atau tidak punya pendapatan atau pemasukan karena memang hidupnya bergantung di Anyaman Purun. Nah, awal mulanya itu kita itu cuma bentuknya tikar sama bakul. Kalau pernah lihat mungkin bakul yang seperti ini. Saya lanjutkan. Nah, ini awal mula itu ada tikar. Kalau tikar yang kecil-kecil, nah itu biasanya dibeli oleh pengepul lalu dikirim ke perusahaan Cina. Setelah itu Cina di Banjarmasin, nah lalu disuplai ke seluruh Indonesia yang ada, maksudnya itu biasanya pemilik perusahaan rokok untuk menjemur tembakau. Nah, kebetulan karena lockdown tidak bisa menyuplai barang, misalkan kapal tidak bisa, pesawat tidak bisa. Nah, otomatis barang itu tertumpuk, sedangkan pengrajin kita hidupnya cuma bergantung di sini. Nah, jadi saya berpikir di situ awalnya bukan saya yang memprakarsai, memang dari warga juga kita melihat ada sudah 2 desa yang sudah memiliki kelompok atau Pokmas ya, semacam program kerja masyarakat, dan 2 desa itu sukses. Jadi kita berpikir kalau desa lain bisa membuat Anyaman Purun yang tidak hanya berdasarkan dari tikar dan bakul, otomatis desa kita juga bisa. Nah, jadi kita kemarin datang ke kepala desa minta kucurkan dana untuk membuat pelatihan, maksudnya dibuat pelatihan untuk meningkatkan kapasitas produk. Maksudnya kapasitas produk itu yang hanya 2 macam tadi, bagaimana caranya diolah agar bisa menjadi beberapa macam yang tidak hanya terpaku pada si tikar tadi, karena tikar itu penyuplainya cuma satu perusahaan. Jadi misalkan gini, kita masuknya tikar itu pasti masuknya ke perusahaan tembakau, perusahaan rokok, dan itu adanya di Banjarmasin, miliknya Cina. Nah, jadi kan di sana kalau misalkan kita bisa memasarkan selain tikar, otomatis
terselamatkan, maksudnya keuangan keluarga tadi. Nah, jadi kelompok ini hadir untuk menyelamatkan penghasilan keluarga. Jadi alhamdulillah selama berjalan hampir 3 tahun, yang dari tikar yang harga 5.000 dan ini harga 6.000 satu piece, kita bisa membuat yang ini kan dijual bahan bakunya lebih sedikit, cuma tinggal diberi warna. Nah, jadi sekarang harganya ini bisa sampai 20.000, 25.000 dengan bahan baku yang sedikit tapi dengan harga yang lebih mahal. Nah, maksudnya gitu. Jadi awal mulanya terbentuk tahun 2020 saat Covid. Kenapa kelompok itu terbentuk? Karena keterpaksaan sebenarnya. Nah, kita itu mau berpikir maju karena memang dipaksa oleh keadaan, kan begitu. Karena di antara di sini cuma kami yang muda di desa ini, kan cuma kita aja yang muda. Kalau setelah nikah merantau, jadi biasanya ada emak-emak, ibu-ibu datang. Bagaimana kalau kita buat kelompok seperti 2 desa itu? Sebelumnya kita sudah minta ke kepala desa, cuma karena saya mintanya berdua dengan kakak, belum disetujui karena anggaran itu harus masuk di awal atau di tengah atau di akhir tahun. Sedangkan saya kemarin mintanya sudah di tengah tahun yang sudah berjalan, otomatis uang dana desa sudah tidak ada, kata kepala desa. Tapi alhamdulillah untuk Pemdesnya support. Nah, karena ada support dari Pemdes itu, kita bisa membuat kelompok. Kita tidak punya dana selain dana desa, sedangkan dana desa itu sudah dianggarkan dari akhir tahun. Tapi kepala desa mau membuat menganggarkan 15 juta awalnya untuk penambahan skill. Jadi kita minta desa lain untuk melatih. Mula-mulanya memang semacam seperti ini kan. Jadi basicnya pasti sudah ada kan, karena memang itu pendapatan utama, maksudnya sesuatu hal yang sudah dikerjakan sejak nenek moyang, maksudnya gitu kan. Otomatis sudah bisa, tanda kutipnya itu haram orang Hurgading tidak bisa menganyam, karena itu merupakan penghasilan utama, hidup bergantung di anyaman. Jadi kami di sini yang S1, yang PNS, ASN atau dia hafiz Quran, itu semuanya terlahir, maksudnya hidup bergantung dari anyaman purun. Nah, jadi kan karena tadi di masa Covid malah kita tidak mendapatkan uang dari itu, bagaimana caranya berpikir agar uang tetap, maksudnya dapur itu tetap mengepul. Nah, lalu kita punya gebrakan. Jadi alhamdulillah waktu Covid kita sudah bisa memasarkan dan itu menyelamatkan sedikit, paling tidak ada sedikit menyelamatkan tetap. Jadi masyarakat atau warga kita masih bisa megang uang. Meskipun tikar tidak jalan, saya jalannya online. Jadi kita memasarkan saat Covid itu ke Bali masih bisa masuk, meskipun lewat JNT kan JNT masih aman tuh. Nah, meskipun maksudnya kapal-kapal ataupun lewat udara itu terhambat, tapi alhamdulillah kalaunya misalkan lewat jalur JNT entah gimana caranya tapi tetap aman masuk. Tapi nggak sebanyak yang sekarang gitu. Mungkin 10 pieces masuk, kalau sekarang kan bisa ribuan tuh. Nah, jadi itu ya awalnya terbentuknya sebuah kelompok tahun 2020 ya, bulan Juli. Sudah jalan berarti sudah hampir 3 tahun sih sebenarnya. Kak boleh tahunya ini kendala dalam membangun usaha purun tuh ini apa aja? Ini juga nih, kan pada saat itu kakak kan masih kuliah. Nah, jadi itu kira-kira berpengaruh nggak dengan kegiatan kuliah kakak dalam membangun usaha ini? Di tahun pertama itu memang tidak ada usaha yang bisa maksudnya tidak mungkin langsung jadi bombastis berhasil, tidak ada. 1 tahun pertama itu saya semester 6 saya masih menggarap proposal. Jadi di tahun pertama itu ketika kita ingin branding, maksudnya kita ketika ingin dikenal oleh banyak orang, kita harus mengorbankan banyak tenaga, pikiran, waktu, semuanya. Bahkan tidak jarang saya menggelontorkan uang sendiri itu. Karena memang desa itu hanya membentuk kelompok, diberikan pelatihan 15 juta selesai. Mereka tidak memberikan modal apapun di dalamnya. Mereka hanya memberikan berupa pelatihan. Nah, jadi di mana kelompok ini bisa bertahan? Nah, jadi kan ketika setelah selesai pelatihan ada 11 piece barang yang jadi dibeli oleh kepala desa itu sekitar 111.000, itu awal mula uang kas. 111.000 itu dalam 1 tahun berhasil terkumpul 3 juta. Bagaimana caranya? Jadi awal-awal saya sebesar pun tidak mendapatkan keuntungan di sana, sedikit pun tidak ada. Ketika kita bagi-bagi, misalkan ada pesanan kita bagi ke kelompok itu, karena harganya murah dan saya belum punya pasar tersendiri, kita masih numpang pasar di orang lain. Maksudnya kalau ada pesanan dari desa lain kita ikut, kita belum punya langganan. Nah, otomatis harga di sana sudah dipotong dari mereka, masuk ke kita itu harga sudah 2, 3 sampai 3 kali potong.
saya kalau misalkan lempar ke pengrajin dengan harga segitu, pengrajin tidak akan mau mengerjakan, otomatis saya harus mengalah. Itu 1 tahun, tidak ada 1 rupiah pun masuk ke dalam dompet. Jalan, yang namanya orang tua itu nggak punya WA, nggak punya HP, jadi kita dari RT 1 sampai RT 4 itu jalan. Jangankan buat uang bensin, kata kepala desa, udah simpan aja buat uang makan atau uang bensin. Jangankan uang bensin sama uang makan, Pak, saya yang gelontorkan uang saya, uang pribadi yang saya keluarkan untuk bisa kelompok ini. Kenapa jadi uang pribadi? Kita perlu pewarna purun itu warna merah itu sudah 300.000 1 kilo, yang warna hijau itu 400. Jangan salah, pewarna purun tekstil yang biasanya dipakai untuk apa sih istilahnya kalau bahasa bajanya kesumba ya. Nah, pewarna purun itu 400.000 1 kilonya, dan kita tidak dari 110.000 tadi. Uang kas kita cuma 110.000 tuh. 400.000 itu baru pewarna. Iceng gondok 1 ikat, 1 gulungan itu 50 meter. Itu harganya 50.000. Kita tidak punya kan? Nah, jadi saya bilang kita tidak punya kas. Otomatis saya harus mengeluarkan dana pribadi. Tapi setahun saya menunggak proposal itu bukan karena keinginan saya. Maksudnya proposal itu sudah maju sidang. Yang belum itu saya sidang terbuka, sidang tertutup sudah. Yang membuat saya lama itu di sidang terbuka. Ketika saya ingin maju sidang terbuka, kebetulan PJ Gubernur bakalan datang ke Haur Gading untuk membuka event Swarga Loka. Ada Swarga Loka, maksudnya itu semacam wisata yang dimiliki oleh 5 desa. Itu pertemuannya 1 bulan untuk menyambut Bapak PJ sama Bapak Bupati tadi. Itu 1 minggu itu bisa 4 kali pertemuan, siang, sore, pagi, tidak pulang ke rumah. Nah, di situ saya tidak bisa mengerjakan sidang skripsi buat sidang terbuka. Saya nunggak 1 tahun perjuangan saya. Kak, sudah banyak nih kan tadi dengar tentang Purunku. Kalau boleh tahu, ini sejauh mana sih sudah perkembangan Purunku selama sudah jalan 3 tahun kan? Di tahun 2022 selama 1 tahun full, di situ kami membuat branding. Kita ikut berbagai macam event, planogram itu semacam pameran online dan lain sebagainya. Sampai kita ke tahap ikut AKI, ketemu sama Pak Sandi, mengalahkan 6.571 OMKM seluruh Indonesia. Lalu kita berhasil masuk ke event G20, mewakili Kalimantan di G20 itu. Ada 12.000 yang ikut pesertanya, 400 yang lolos, 16 yang berhasil melakukan aktivasi. Salah satunya Purunku di antara 16 OMKM tadi. Nah, jadi banyak banget nih sudah kakak cerita banyak hal tentang Purunku. Kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak supaya bisa memotivasi teman-teman yang nonton ini? Jadi buat adik-adik di luar sana, kita itu harus menjadi orang yang peka dan peduli dengan lingkungan sekitar. Karena kalau kita misalkan tidak peka, kita tidak akan tahu apa yang menjadi permasalahan di lingkungan kita. Sangat tidak mungkin tidak ada permasalahan, apalagi misalkan masa sekarang kan, cari uang susah. Awalnya itu aja, berawal berasal dari kepedulian sesama aja. Maka terbentuklah, maksudnya dari desa yang tertinggal, kami itu desa tertinggal nomor 2 di Kecamatan Haur Gading, alhamdulillah sekarang bisa menjadi desa maju berkat salah satunya berkat Purun. Nah, jadi buat adik-adik di luar sana, tolong tingkatkan kepekaan dan kepedulian ya, jangan terlalu wibu lah, jangan terlalu nolep maksudnya. Ya kan? Kayaknya itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Nur Halimah untuk kesediaannya menjadi narasumber public speaking kelompok kami. Dari pembicaraan ini semoga yang nonton bisa termotivasi dan jadi inspirasi ini Kak Halimah buat anak-anak muda di luar sana. Sekian dari saya dan Kak Nur Halimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.